Bismillah, pagi ini saya semangat banget karena mau unbox tablet barunya Infinix yaitu XP20. Yang paling menarik bagi saya adalah karena sudah punya konektivitas seluler atau jaringannya 4G. Ya, ini akan tersedia dalam dua varian, yang 8256 RAM dan ROM-nya, kemudian yang lebih bawah lagi yang 4128 dengan harga yang super terjangkau. Jadi price range-nya itu atau kisaran harganya 2 jutaan. Bahkan bisa di bawah 2 juta untuk varian yang lebih bawah itu kalau di flash sale ya. Ya, untuk speknya ini sudah ada sedikit bocoran di sini. Dia menggunakan Helio G88 dengan 4G ya, LTE connected. Jadi ada modem untuk selulernya. Sudah ada Infinix AI-nya, layarnya Full HD+, 11 inci, 90 Hz, sudah eye care display. Ada sertifikasi dari TÜV Rheinland untuk low blue light. Kemudian sudah pakai Android 15, mantap. Dengan 2 tahun security patch update ya. Kalau Android upgrade-nya nggak disebutin berapa tahun. Dan sudah dapat protective case di dalam paket penjualannya. Nah, ada juga Infinix menjual ini nih, aksesoris lainnya yaitu XPad 20 atau XP20 keyboard. Saya belum tahu harganya, tapi ini dijual terpisah ya. Termasuk katanya bakal ada stylusnya juga. Nah, ini sudah support multi-device collaboration. Kamu bisa connect dengan laptop dan juga smartphone-nya grupnya Transsion ya. Nggak cuma Infinix, itu yang mantap. Kemudian layarnya nggak disebutin panelnya, kemungkinan IPS. Ini kamera depannya 5 megapiksel, kamera belakang 8 megapiksel, baterainya 7000 mAh, cuma 10 watt chargingnya ternyata ya. Jadi mungkin ngecasnya bakal rada lama. Dicas semalaman aja, saran saya. Dan ini warna stellar gray. Saya cek, saya lihat di foto promosi Infinix ada beberapa warna yang menarik juga menurut saya. Terutama warna merahnya tuh menarik banget ya, selain warna hijaunya juga. Yuk kita cek dulu apa yang akan didapat kalau kamu nanti ikutan beli. Flash sale-nya mulai 12 Juni ini ya, jam 12 siang. Jadi segera cek produk dan link yang saya sertakan kalau nggak mau ketinggalan. Siap-siap ini jadi kacang goreng. Karena tablet sudah 4G, harganya 2 juta bahkan bisa kurang di flash sale. Ini di bagian atas nih, di partisi paling atas ada sebuah protective case yang akan kamu dapatkan. Dalam paket penjualnya sudah include, sudah pasti. Warnanya abu-abu juga. Yang jelas ini lidnya bisa dilipat, jadi buat stand bisa dan ada magnetnya. Bisa dua posisi biasanya ya, bisa buat berdiri seperti ini atau buat posisi landai mengetik ya, mengetik di layar. Yuk kita lihat setelah itu tabletnya. Nanti paketnya dulu ya. Paket di dalam penjualannya dapat charger dan juga kabel data tentu saja. Ya betul, chargernya 5 volt 2 ampere 10 watt, tapi nanti mungkin saya cek untuk kemampuannya menerima power delivery ya. Mudah-mudahan bisa juga. Ini SIM tray ejectornya balik lagi ke yang bentuk kotak yang seperti pembuka kaleng kornet itu. Ini adalah kabel data atau kabel charging Type A to Type C dengan aksen warna orange di plug-nya. Dan sepertinya sudah ya, habis ya. Tinggal buku petunjuk pengguna dan juga kartu garansi. Sip, kita lihat langsung sekarang tabletnya. Infinix XPad 20 alias XPad 20 yang masih dibungkus dengan apa ini, amplop spoonbone, bahan spoonbone ya. Oke. Kalau dari yang saya pegang ini bodinya bukan logam, makanya bisa unibody. Biasanya kalau tablet logam itu entah ada garis antenanya atau dia two tone ya, logam dan plastik untuk penerimaan sinyal. Ini full plastik tidak masalah, toh dapat protective case juga. Kamera belakang 8 megapiksel dan ada LED flash 1. Jadi ada dua lingkaran di belakang dengan logo Infinix di situ. Saya nggak akan lepas dulu stikernya. Ini sudah dibuat di Indonesia tentu saja karena ada konektivitas seluler ya. Device 4G, device 4G itu minimal harus memenuhi TKDN soalnya. Di sini ada volume rocker, sementara tombol powernya di sisi yang berbeda. Di sini ada speaker grillnya berupa 3 buah strip, minimal stereo ya, speakernya ada 2, walaupun belum 4 nggak apa-apa. Ada jack audio 3,5 mm, port Type C. Ya, sisi atas ada mikrofon 1, selain tadi tombol volume rocker, dan sisi bawah
hanya ada SIM tray-nya. Jadi mikrofonnya hanya satu sepertinya ya. Oke, kita akan coba lihat SIM tray-nya. Kalau ngelihat IMEI-nya cuma satu, kayaknya sih beneran ya. Jadi cuma hanya satu slot kartu. Yes, betul. Hanya satu nano SIM. Slot kedua itu hanya bisa buat micro SD, nggak bisa buat SIM card kedua ya. Single SIM saja tabletnya. Oke. Sekarang kita nyalakan layarnya dengan menekan tombol power yang ada di sisi kiri atas. Kalau dalam posisi landscape. Kemudian, yes, posisi kamera depan ada di atas dalam posisi landscape ya. Bagus. Jadi tabletnya secara default memang diperuntukkan untuk dipakai dalam posisi landscape seperti ini. Oke, sambil nunggu saya setup, kita unbox keyboardnya. Keyboard case-nya. Infinix Xpad 20 keyboard. Kalau dulu Infinix Xpad yang pertama, yang pakai Helio G99 itu, keyboardnya tuh dijual sekitar 599 ribuan, kalau nggak salah ingat. Ya, ini speknya pakai Bluetooth 5.0, ada multifunction shortcut, 4 corner, all inclusive, 430 mAh ya baterainya, dicas jadi si keyboard case-nya, thin and portable, plain leather feel, sama extra long standby. Bisa bekerja terus-terusan selama 53 hari dan standby 179 hari. Jadi nggak usah mikirin ngecasnya kapan ya. Oh, ini sudah Android 15 bener tuh. Penampakan si XOS-nya udah kayak gitu soalnya. Ini ada buku manual keyboardnya. Kita tidak usah baca banyak untuk buku manualnya. Di dalamnya juga hanya ada buku manual dan keyboard case ini. Tidak ada kelengkapan lain, tidak ada kabel juga. Karena bisa pakai kabel bawaan tabletnya ya buat ngecasnya. Sip, seperti ini penampakan case-nya, mantap nih. Kalau tablet 2 jutaan bisa dikasih keyboard case ori yang udah pas banget buat tabletnya kayak gini ya. Dan untuk sudut pengetikan hanya ada satu sudut seperti ini. Tidak bisa diubah sudutnya, jadi 130 derajat saja. Di sisi kanan dari keyboard case-nya ini kamu bisa lihat lampu indikator, kemudian switch buat menyalakan dan masuk ke mode pairing. Kalau masuk mode pairing, kamu geser sekali lagi. Nanti dia kembali ke tengah tetap. Nanti dia masuk ke mode pairing dan ada port Type-C buat charging dari keyboard case ini ya. Feels-nya solid, kedua case ini mantap. Sekarang kita setup dulu tabletnya. A few moments later. Sudah selesai saya setup, kita segera masuk ke home screen-nya. Jadi ini tidak punya sensor biometri ya. Maksudnya tidak ada fingerprint scanner. Kemudian si kamera depannya juga tidak ditawarkan untuk face unlock tadi. Pas setup awal cuma ditawarkan buat pakai pin, pattern, atau password ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke about phone-nya. Saya belum connect wifi dan belum pakai SIM card ini. Oh iya, UI-nya ini lebih plain, kayak Android stock ya. Tidak ada about phone di atas, kayak XOS biasa. Ini modelnya Infinix X1102, Android 15 dengan security update 5 Maret 2025. Makanya tadi dinyanyikan 2 tahun security update, tapi software update-nya tanda tanya jadinya ya. Oke. Tapi paling nggak sudah hadir dengan Android terbaru untuk saat ini. Ada game mode. Helio G88 ini kalau buat PUBG Mobile masih bisa ngangkat. Kalau game-game puzzle, game board gitu, buat main rame-rame di tablet juga harusnya udah bisa banget ya. Tapi jangan buat game berat. Lagian kalau game berat di tablet pegal tangan kan. Kemudian untuk display, saya mau ngecek refresh rate-nya apakah bisa diubah. Ya betul, bisa diubah atau auto switch juga bisa. Bikin fix di 60 dan 90 juga bisa. Dan ada multi device connection, itu buat instant transfer. Sekarang kita cek untuk kamera. Ada zoom 2 kali digital pasti. Kemudian video bisa rekam hingga Full HD 30 fps. Oh, bisa 2K. Kamera belakang yang 8 megapiksel bisa dipaksa buat ngerekam 2K juga. Kalau kamera depan yang 5 megapiksel bisa 2K juga. Tapi di sini kelihatan sih kalau angle-nya terlalu sempit ya, kurang wide.
Kalau di foto biasanya lebih wide lagi sedikit, tapi hitungannya masih sempit segini ya. Jadi kalau buat video call, mau rame-rame, mungkin harus agak jauhan. Kemudian ada mode time lapse, beauty, portrait, dan wide selfie. Untuk kamera depannya, kalau kamera belakang ada panorama, portrait sama ya. Selain itu tidak ada settingan lain lagi, berarti tidak ada mode manual atau mode pro untuk kameranya. Sekarang saya mau buka beberapa aplikasi buat ngelihat apakah support split screen atau tidak. Oh, sudah ada notepad nih. Coret-coret. Nah, kalau mau pakai pensil, mudah-mudahan Infinix jual pensilnya juga ya, biar bisa coret-coret di notes ini dengan mudah. Saat ini pakai tangan, dan mudah-mudahan layarnya ada palm rejection. Jadi kalau pakai stylus, dia bisa bedakan mana stylus, mana tangan. Tangan nggak dikenali, tapi stylus dikenali buat input. Untuk kids, kayaknya kamu harus install Google Family Link, kalau nggak Google Kids atau apa sih namanya dari Google ya. Dari Infinix sendiri saat ini belum ada, tapi ada Intelligent Facilities ini apa? Extract text from page and pictures. Oh, ini kayak AI live text gitu. Jadi kalau mau screenshot bisa dari Task Manager ya. Task Manager-nya dia buka satu besar untuk aplikasi yang saat ini sedang berjalan, sisanya dibuat dalam tile seperti ini. Kamu bisa screenshot. Kalau misalkan males ke tombol fisik, gini. Kalau mau freeform, oh iya, dia buat multitaskingnya udah lumayan nih. Freeform ada, dia dibikin satu Windows floating gitu. Kemudian kalau kita bikin freeform lagi, iya, freeformnya bisa lebih dari satu. Cuma perhatikan performa ya, karena ini kan pakai Helio G88, mungkin tidak akan bisa terlalu kencang ketika kamu multitasking se-ekstrim ini. Kemudian juga pastikan RAM yang dipakai, variannya yang 4 atau yang 8. Kalau yang 8 harusnya lebih lancar buat multitasking. Nah, kemudian saya mau split. Nggak bisa tadi dengan setting ya, kalau dengan clock bisa. Splitnya bisa digeser, jadi buat ngatur rasio mau 50-50, 70-30, atau 60-40. Nggak ada yang lebih ke 70-30 ini ya. Atau 2:1, 2/3 sama 1/3. Oke, good ya. Jadi untuk multitasking, split screen bisa, pakai floating window bisa. Yang belum ada itu hanya buat ini, kids atau family ya, fiturnya. Buat coret-coret tadi ada notepad, mantap. Buat ngetik-ngetik ada keyboard. Kita coba yuk pairing dengan keyboardnya. Sudah menempel dengan baik di keyboardnya. Ini masih mode pairing sih harusnya. Kita nyalakan Bluetooth-nya. Dan pair new device. Sudah langsung muncul Xpad 20 keyboard. Sudah connected ya. 85% baterainya dikenali sebagai input device, dan untuk saat ini saya kasih permission buat akses kontak dan call history ya. Yuk kita masuk ke notepad lagi buat bikin notes baru buat ngetes keyboardnya. Ntar saya geser dulu biar rata. Hai, saya lagi ngetes keyboard Infinix Xpad 20. Oh, itu ada satu spasi yang kelewat. Iya, ternyata cukup cepat saya bisa beradaptasi di keyboard untuk tablet 11 inci ini. Vismotiknya enak, suaranya bisa teman-teman dengerin. Ini sekarang saya ngetik random aja. Tapi lihat deh, satu baris yang atas ini berhasil saya ketik tanpa typo. Ya. Hai, saya lagi ngetes keyboard Infinix Xpad 20. Feels dari keypadnya enak, key travelnya cukup banget, spacingnya pas, ukuran tombol-tombolnya lumayan lega. Tanpa typo, cuma tadi ada satu aja ke skip spasinya. Good job ya, Infinix kalau bisa jual keyboardnya di harga nggak jauh-jauh dari 500.000. Mudah-mudahan segituan. Sip, untuk teman-teman yang tertarik dengan Infinix Xpad 20 yang sudah 4G ini, kemudian juga ada keyboard case-nya dijual terpisah, boleh cek produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi. Saya akan segera taruh linknya menuju official store Infinix atau
seller-seller yang menjual produk ini di marketplace ya. Oke, hatur nuhun sudah menyimak video unboxing kali ini. Good job Infinix. Dari Kota Cimahi, Algon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.